A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, sidang jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami hormati, begitupun pemirsa kanal YouTube An-Nur Learning dan Kun Production. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun juga meskipun rumah dekat di Karundrung sini tapi baru juga ke sini. Ya. Alhamdulillah, ya. Kami juga di dekat rumah ada Masjid Babu Tarbiyah, ya seperti ini suasananya. Rukunnya pengurus masjid tidak banyak tetapi kuat. Itu alhamdulillah. Ya, saya juga ketika kesini kayak merasa di rumah sendiri langsung, ya, sehingga tidak ada sekat begitu, tidak ada ya namanya mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Pada kesempatan kali ini sebagai pengantar, insya Allah sebagaimana di ayat Al-Isra ayat 80 yang kami bacakan, di mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan gambaran terhadap ini. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq. Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain itu menjelaskan bahwa adkhilni, berilah aku masuk kepada sebuah negeri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki sebuah negeri, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memilih Madinah sebagai mudkhala sidq, tempat masuk yang benar, yang cocok, yang pas, yang tidak ada salah-salahnya kalau mungkin bahasa Makassarnya, yang paling pas dengan Rasulullah SAW. Kenapa Madinah? Padahal Rasulullah SAW itu sangat mendambakan beliau ke Taif. Taif itu negerinya ibunya, banyak kerabatnya di sana, om-omnya, paman-pamannya, kakek-kakeknya di Taif. Taif itu kalau kita di sini mungkin Malinonya, indah, penuh kebun-kebun. Tapi Rasulullah SAW dalam sirah itu justru di Taif dilempari sampai berdarah. Nah, itu kan biasa kita dengar. Ya. Maka doanya Rasulullah SAW, adkhilni mudkhala sidq. Berilah saya jalan masuk ke sebuah tempat yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah saya mukhraja sidq, dengan jalan keluar yang benar, dengan khuruj yang benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu amat mencintai negerinya, tempat lahirnya Makkah. Tetapi karena Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala doanya, kasih keluar saya dengan cara yang benar. Jadi cara benarnya Rasulullah SAW ya hijrah. Itu pun Madinah di sini cara hijrahnya tidak langsung ke sini, harus dulu ke
untuk menutupi jejak-jejak. Ya, dikira ke selatan, ternyata tujuannya ke utara. Ya kan, bersembunyi dulu beberapa hari di gua. Ya, dalam sirah kita tentukan. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Imam Jalalain, wa akhrijni mukhraja sidq. Keluarkanlah aku dengan jalan keluar atau tempat keluar dari negeri yang benar. Ini oleh mufassirin belakangan juga menterjemahkan banyak. Misalnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ketika mereka keluar dari negerinya di Sam, di Al-Quds menuju ke Indonesia, dulu itu kakek-kakek kita, wali-wali, para sunan-sunan, doanya seperti itu. Adkhilni mudakhala sidq. Sampaikan saya ke sebuah negeri yang benar. Masuklah, sampailah di Sulawesi Selatan ini, di kota Makassar ini. Dan keluar dari negerinya dengan cara keluar yang benar, sehingga selamat sampai di tujuan. Nah, itulah yang menjadi spirit kita. Misalnya kita masuk ke dalam masjid ini melakukan kajian dan mengeluarkan syiarnya. Mungkin hanya tidak sampai 20-30 orang, tetapi karena akhrijan mukhraja sidq, keluar dengan cara yang benar, ditonton sampai puluhan ribu. Ya, karena apa? Keikhlasan kita. Dalam bermajelis seperti ini, ikhlasnya yang harus kuat. Karena keikhlasan ini yang akan nanti menjaga konsistensi, keistiqomahan di dalam melakukan sesuatu. Kalau tadi istilahnya ulama masih aktif, ya itulah karomah. Itu karomah. Mungkin istilahnya orang lain kalau karomah itu hujan tidak dikena air. Ada lagi karomah yang lebih besar dari itu. Karomah apa yang lebih besar? Itulah istiqomah. Jadi begitulah kekuatan dari wali-wali Allah dahulu. Mereka istiqomah. Setiap pekan melakukan aktivitas seperti ini. Itu kalau mau dihitung pengorbanan kita itu Masya Allah luar biasa. Kita meninggalkan keluarga, anak istri, rumah, pekerjaan misalnya. Atau mungkin lagi lapar. Ditinggalkan semua untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kitalah menjadi orang-orang yang yakhsyallah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nah, dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dia ulama. Jadi ulama itu bukan yang tampilannya kiai, ustaz dan lain sebagainya, tetapi dialah yang memiliki keistiqomahan dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ulama. Insya Allah kita ini semua bagian yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Saya di chat Pak Iqbal Isnen ya. Iya. Saya sampaikan biasanya temanya apa? Ya, terserah. Ya, kalau saya siapkan dari rumah, saya bilang saya mau angkat tema Palestina ya. Kalau bisa Sas. Ya, bisa. Tapi pengantarnya seperti ini. Ya, karena 5 menit lah, sekitar 5 menit untuk temanya, tidak banyak. Nanti kita akan perkuat di sharing. Ya. Penekanan saya adalah di innamal mu'minuna ikhwah. Nah, bersaudaranya kita dengan saudara kita di Palestina itu ada 2. Yang pertama secara ideologis, secara pemikiran, secara ide. Apa buktinya? Saudara kita di Palestina adalah mukmin, muslim, kita pun muslim. Kita bersaudara karena ikatan akidah.
Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa al-muslimun kal jasadil wahid. Muslim itu seperti jasad yang satu. Kalau tangan kita teriris pisau, kaki kita yang gemetar. Ini yang keluar darahnya, kepalanya yang sakit, jantungnya yang berdebar atau menggigil bahkan. Saudara-saudara kita di sana yang keluar darahnya, rumahnya hancur, seharusnya juga kita yang menggigil. Karena keimanan kita, karena saudara kita, karena hadisnya Rasul tadi. Innamal mu'minuna ikhwah dan kal jasadil wahid. Itulah yang dimaksud kesatuan akidah yang pertama. Kemudian juga banyak peneliti-peneliti, terutama peneliti sejarah yang mengatakan bahwa kita dengan saudara-saudara kita di Al-Quds, di Palestina itu memiliki kesatuan biologis. Iya, ada tautan, ada hubungan biologis. Contoh misalnya ada nama Kudus di Pulau Jawa. Iya. Ada namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus bapaknya justru dari orang sini, kakek-kakeknya di Tosora, di Wajok misalnya. Syekh Jalaluddin Akbar itu, dan itulah yang menelurkan umat-umat Islam yang ada di Jazirah Sulawesi saat ini. Jadi itulah yang menyebabkan kita hakikatnya sangat dekat dengan saudara-saudara kita di Timur Tengah. Hakikatnya. Meskipun jaraknya sangat-sangat jauh. Tetapi tadi karena kesatuan biologis, kesatuan ideologis inilah yang mengapa kalau kita lihat saudara kita yang dibombardir di sana, tapi kaum muslimin yang di Indonesia tumpah ruah. Memberikan rasa solidaritasnya, rasa persaudaraannya, donasi, bahan makanan, obat-obatan, itu kemudian maksimal disampaikan ke sana oleh orang Indonesia. Dan orang-orang Palestina mengatakan, saudara-saudara kami di Indonesia itu sangat care, sangat peduli, sangat memperhatikan keadaan kami. Mungkin kami porak-poranda secara fisik bangunan, tetapi secara akidah kami tidak hancur. Nah, itu saudara-saudara kita di sana. Dan itulah semangat yang ingin mereka sampaikan pesannya ke sini. Ke saudara-saudaranya di belahan negeri yang lain. Rumah kami hancur, bangunan-bangunan kami hancur, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum kami hancur, tapi akidah kami tidak hancur. Jangan sampai sebaliknya. Rumahnya ada, bangunannya ada, rumah sakitnya ada, tapi akidahnya hancur. Itu pesan kuat yang diinginkan oleh saudara-saudara kita di sana. Sehingga pengantar kami, akhrijna wa udkhulna, itu kemudian ada kaitan dengan tema sentral yang kami bawakan. Itu mungkin sebagai pengantar. Insya Allah kita akan banyak diskusi, banyak sharing, tanya jawab. Semoga pada kesempatan yang efektif ini kita memperoleh banyak ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang malam hari ini kita membahas tentang Palestina ya. Ya, Palestina ini memang dari dulu ya memiliki masalah yang kompleks saya kira. Ya memang ya saudara-saudara kita di sana ini berkonflik dengan Israel ya, yang dari semenjak tahun berapa sampai sekarang itu naik turun, nggak pernah ada perdamaian. Ya malah ada yang memprediksi bahwasanya Perang Dunia Ketiga ini bisa dimulai dari Timur Tengah, ya, dan bisa dimulai dari konflik ini. Konflik Palestina Israel ini membesar karena di belakangnya ada negara-negara besar, jadi bisa menjadi perang dunia. Malah konon katanya presiden kita ya yang baru terpilih, Presiden Prabowo Subianto ya,
beliau itu konon katanya salah satu alasannya itu mengapa menteri-menteri itu dilatih di apa? Di mana tempatnya itu yang di Magelang. Magelang itu dilatih militer ya, di asrama militer. Itu konon katanya Pak Prabowo juga percaya, Pak Presiden kita ini juga percaya bahwa ada prediksi sekitar 5 sampai berapa tahun ke depan ini perang dunia akan pecah. Dan ini katanya ini beliau mau memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menghadapi perang, sehingga militer ini menteri-menteri ini di istilahnya digembleng secara militer bahwasanya Indonesia siap, karena ada berita bahwa beberapa negara-negara Eropa itu sudah bersiap. Perancis, ada beberapa lagi saya baca itu sudah bersiap untuk perang. Nah, cuman begini, Ustaz, ada masalah di sini. Nah, ada pengamat waktu saya nonton di televisi itu, ketika misalnya pecah perang dunia ini, perang dunia ketiga misalnya, kan ini ada dua kubu barat dan kubu timur. Nah, ini kubu barat ini kan ya pro Israel ya, sementara kubu timur ini kan pro Palestina, ya seperti Iran, Rusia ya, dan lain sebagainya. Nah, ini Indonesia ini berada di mana? Karena kita kan negara non-blok ya. Kita ke Amerika juga dekat juga. Kita ke Iran juga dekat, kita ke Rusia juga dekat. Jadi jangan-jangan ini perang dunia ini tidak ada pengaruhnya ke kita, jangan-jangan ya. Malah ada pengamat mengatakan itu, jangankan katanya Piala Dunia kita tidak ikut ya, kan ada yang mengatakan bahwa nanti bisa kalah ini yang timnas ini ya, kan sementara masih di kualifikasi ini. Jadi jangan-jangan nanti kita kalah dan tidak ikut Piala Dunia. Dan juga nanti jangan-jangan kita juga tidak ikut perang dunia, karena tidak tahu kita mau blok mana ya. Kita bela Palestina tapi kita tidak kontra Amerika, tidak kontra juga ini Iran atau Rusia. Jadi mungkin ada pendapat dari Ustaz mengenai statement itu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik tadi ada innamal mu'min ikhwah. Jadi sesungguhnya kita orang mukmin adalah bersaudara. Jadi erat semua, barangkali orang yang di dunia ini kita bersaudara seharusnya. Dari kalimat thayyibah ini. Ada beberapa negara yang tidak pernah dimasuki sahabat, ya, termasuk kalau Cina sahabat masuk, Aceh sahabat masuk, tapi ada negara Jepang itu sahabat tidak pernah masuk. Kami baru-baru dari Jepang, kami melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dengan masuknya kami ke Jepang selama 4 bulan, banyak mualaf terjadi di Jepang. Ya, jadi bagaimana ya? Mereka negara-negara industri, tapi tidak punya Tuhannya, agamanya adalah Buddha dan Shinto. Dengan adanya kami masuk ke sana, Islam mereka menyadari bahwa rupanya begini. Di satu hal di Jepang itu angka kematian tinggi, tapi angka kelahiran kurang. Sehingga apa yang terjadi, banyak imigrasi dari luar yang masuk ke Jepang, termasuk orang Indonesia banyak di Jepang. Ya, olehnya itu perlu bagaimana menanamkan rasa iman kepada semua saudara kita yang ada di dunia ini. Bukan saya di negara apa, di Malaysia, tapi di Jepang juga perlu kita masuk ke sana. Alhamdulillah setelah kami beberapa lama di sana, banyak masjid. Ada 200 masjid di Jepang dan mereka menerima ulama-ulama dari Indonesia. Alhamdulillah mereka itu. Pernah chat GPT ditanya. Ada reelsnya itu, ada videonya. Bisakah kamu membuat Al-Quran? Langsung mengaku, saya tidak bisa membuat Al-Quran. Karena kompleksitas dari tata bahasa Al-Quran. Penempatan fil madi, fil mudhari sebagaimana yang tadi ada hulu. Ya. Itu tidak bisa digapai oleh GPT. Ditanya juga, bisa bikin Bible? Injil? Bisa. Nah itu, viral itu. Kan yang viral itu cuma disuruh masuk Islam kan, rekomendasi Muslim. Tapi ada lagi yang itu, dia tanya ChatGPT, bisakah kamu membuat Al-Quran? Tidak bisa. Ya, karena kompleksitas dari bahasa Al-Quran, tata bahasanya dan sebagainya. Memang dia khas wahyu. Jadi menjelaskan Al-Mahdi
yang kemudian bisa berlangsung seterusnya. Nah, sejalan dengan tadi saya juga pekan lalu konferensi call dengan teman di Jepang. Nah, saya kebetulan juga lagi sedang menggarap Jepang. Nah, gitu. Memang di sana 300.000 penduduk Indonesia yang Muslim, tetapi konversi dari penganut agama Jepang menjadi Muslim sangat tinggi. Dan pasti kebutuhannya pendidik. Pendidik, karena kalau yang tadi baru mu'alaf ditunggui belajar, lama. Jadi solusinya itu kirim dari Indonesia orang. Saya sedang mempersiapkan untuk lagi dibina, disiapkan untuk kirim ke sana. Nah, mahasiswa setelah kuliah selesai jenjang ya dikirim ke sana. Pasti kebutuhannya banyak. Beberapa teman saya di sana itu ya sama responnya. Kita butuh ulama, kita butuh orang-orang yang mengajar Islam di sana. Ya, hatta diajarkan Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin itu levelnya sudah agak tinggi, sudah bicara Palestina dan lain sebagainya. Perang dunia ketiga, saya baru pertama datang langsung. Ya. Ya, tapi insya Allah kita akan ke sana dengan membangun bagaimana cara Islam melihat apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Tapi saya selesaikan dulu satu, langsung tiga, baru kedua supaya terbangun konstruksi berpikirnya. Nah, itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bukan negara adik kuasa di situ waktu diutus pertama kali. Bahkan yang saat itu menjadi adik kuasa adalah Romawi dan Persia. Kayak Amerika dan blok barat dan blok timur lah kalau sekarang ini. Ya kan sampai-sampai dibully, tahu dibully ya, diejek-ejek itu sahabat oleh orang-orang Quraisy saat itu. Ini yang mau menaklukkan Romawi dan Persia, kan ada begitu dalam sirah. Dibully itu karena Rasulullah SAW selalu memberikan visi, selalu memberikan gambaran bahwa kita akan menaklukkan Romawi, kita akan menaklukkan Persia. Itu bukan mimpi tetapi visi. Dan itu terbukti, mungkin Rasul sudah meninggal tetapi ya Romawi, Persia terlebih dahulu ya, dikoyak-koyak kerajaannya oleh kaum muslimin, dan juga akhirnya nanti Romawi Timur, Konstantinopel, kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, tahun 1453, sekitar 800 tahun setelah Rasulullah SAW menyampaikan bisyarah, menyampaikan kabar gembira, la taftahannal Konstantinia. Nah, itu kan pakai la. Ya. Pasti kita akan menaklukkan Konstantinia. Konstantinopel itu Romawi Timur, ibu kotanya dulu Konstantin yang sekarang jadi Turki. Nah, itu dulu negerinya orang kafir tapi diambil kaum muslimin oleh Muhammad Al-Fatih. Kan anak-anak kita itu sekarang di SD banyak sekali nama Al-Fatih karena terinspirasi oleh itu. Dan kabar gembiranya adalah kita masih disisakan satu Romawi. Ya kan? Yang ditaklukkan pertama adalah Romawi Timur, yang Romawi Barat ini belum. Nah, disisakan oleh kaum muslimin dahulu untuk kita sebenarnya. Di situ peran kita memperbanyak ya kaum muslimin yang ada. Indonesia itu 280 juta penduduknya, 282, sekian itu survei BPS 2024. 80% muslim, lebih dari 100 juta jiwa muslim. Menurut survei Bank Indonesia itu, bukan survei Bank Indonesia, data Bank Indonesia, Deloitte Survey, di 2050-2070 Muslim akan menjadi agama terbesar di dunia. Sekitar berapa? 30-40 tahun ke depan. Islam akan menjadi agama terbesar di dunia, dan kaum muslimin dari Nusantara ini memenuhi kuota 50% lebih dari itu. Jadi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini dia akan menjadi mayoritas di dunia.
Itu menurut data. Dan jarang perhitungannya meleset. Karena sudah memperhitungkan angka kelahiran, angka kematian, dan lain sebagainya. Tapi datanya menunjukkan 50% lebih nanti dari Indonesia, kaum musliminnya. Tugas kita adalah mempersiapkan ini. Mempersiapkan sebagaimana tadi untuk ada hulu. Yeah. Ini tugas kita. Jangan dikira majelis-majelis ini selesai di tempat ini, selesai di waktu ini. Panjang ini. Alhamdulillah digitalisasi, didokumentasikan. Yang akan menonton nanti ini ya saat mayoritas kaum muslimin itu di dunia. Itu ternyata kakek-kakek saya dulu, orang-orang tua saya dulu punya semangat, punya visi, punya spirit. Apa? Bahwa rahmatan lil alaminnya Islam itu adalah tanggung jawab mereka. Kita tidak bisa ke Palestina karena Mesir menutup perbatasan. Tetapi doa kita, tetapi aktivitas kita ini bisa mendorong orang lain untuk care, untuk peduli, untuk punya simpati, punya dorongan untuk melihat Palestina. Seandainya tidak ada aktivitas-aktivitas seperti ini di sini, ya kosong itu Palestina. Kosong maksud saya adalah tidak diliput, tidak diapa. Tapi karena adanya kaum muslimin di Indonesia, ya, baik di masjid-masjidnya, di kantor-kantornya, bahkan ada yang turun ke jalan untuk mengingatkan kaum muslimin di seluruh dunia bahwa Palestina ini adalah saudara kita. Nah, itu adalah upaya. Terlepas dari akan ada perang dunia dan lain sebagainya, belum. Ya, ada waktunya kita berperan. Berperan pakai N dan berperan pakai G. Berperan dan berperang. Sebagaimana Rasulullah SAW. Saat beliau di Makkah, seandainya sahabat-sahabat yang gatal itu, kayak gatal maksudnya suka ekspresif Umar, ya kan, sudah mau mengangkat senjata, tapi Rasul mengatakan lam nu'mar bidzalik, belum waktunya. Rasul itu pemikir strategik yang sangat cerdas. Beliau menyiapkan dulu, baru kemudian hantam. Seandainya di Makkah menghantam, habis. Tapi beliau kemudian menyiapkan suasana. Makanya ini tadi ada khulu, masuk ke Madinah, menyiapkan benteng-benteng, menyiapkan pangannya, mempersaudarakan Aus dan Hazrat supaya kuat amunisinya untuk melawan nanti Quraisy. Kayak gitu. Jadi kaum muslimin saat ini, ya mungkin saat ini kelihatan lemah. Tidak berdaya di hadapan Amerika, tidak berdaya di hadapan Eropa. Seandainya kalau langsung sekarang, ya mati kita memang. Tetapi kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Bangun dulu kekuatan. Solidan seperti ini kecil-kecil. Rasulullah itu di sahabatnya di rumah Arqam bin Arqam kecil, sedikit. Tetapi karena membangun kekuatan, mempersaudarakan tadi innamal mu'minuna ikhwah, sedikit sampai besar. Ini yang kita butuhkan sekarang. Adanya dulu kesatuan pemahaman bahwa yang dibutuhkan tidak langsung. Ya karena mati kutu juga kalau langsung. Harus dulu bersatu. Ya. Di satu sisi harus ada yang diminta bersabar saudara-saudara kita. Sebagaimana saat Sumayyah dengan Yasir ya. Itu disiksa. Rasul itu harusnya langsung membelanya, tetapi Rasul menghitung kekuatan kita belum kuat ini, belum mampu. Apa bahasanya Rasul? Ya, isbir ya Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Bagimu surga. Dan beliau menjawab, ya saya sudah lihat Rasulullah, surganya. Itu sebelum meninggal dilihat ya, makanya tersenyum, makanya berlinang air mata, ya. Itu adalah karena apa? Diperlihatkan tempatnya. Jadi memang kita harus benar menempatkan kesabaran, benar menempatkan ketaatan, benar di mana harus membangun kekuatan. Nah itu yang langkah-langkah taktis seperti ini, saya melihat harus kita mencontohi Rasulullah SAW. Karena beliau adalah uswatun hasanah. Begitupun kalau kita tidak mencontoh Rasulullah SAW, pasti salah langkah, pasti salah jalan. Mau melawan Barat, terus mengebom McD-nya dan lain sebagainya, itu salah langkah. Nah, ya di sini mungkin kita harus
banyak berdiskusi terkait dengan langkah-langkah yang benar, yang tepat, yang harus dilakukan. Tapi kesimpulan saya, apa yang kita lakukan saat ini sudah sangat tepat. Dari sisi peran dan tempat. Seandainya kita di Palestina, ya harus memang berperang. Tapi kita di Indonesia jauh, ya kita harus secara ide. Ada perang pemikiran untuk mengajak kaum muslimin bersatu. Itu agar memiliki kekuatan. Potensinya sekarang itu kaum muslimin jumlahnya 1, ya miliaran juga. Ya, sudah miliaran juga saat ini 1,2 ke 1,5 miliar. Ya, lumayan besar tapi masih sebagaimana hadis Rasulullah SAW masih terkotak-kotak. Kaum muslimin di Palestina beda dengan kaum muslimin di Indonesia. Karena Barat meracuni cara berpikir kita. Dia bukan saudaramu, dia orang Palestina, kau bukan orang Palestina. Gitu. Dia orang Irak, dia orang Turki, dia orang Malaysia. Ya. Bukan muslim. Dia orang Jepang misalnya. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, itu yang akan memperkuat. Tetapi musuh-musuh Allah tahu, ini kalau kuat ini bahaya ini barang. Ya, sama seperti Aus dan Hazraj itu selalu dikasih berkelahi oleh Yahudi. Saat itu Yahudi selalu mengingatkan mereka, kau dulu pernah berperang. Antara Aus dan Hazraj, ada namanya perang Bu'ats, itu 300 tahun yang lalu. Selalu diceritakan oleh orang Yahudi. Akhirnya antara Aus dan Hazraj sering berkelahi. Sama di sini, orang Makassar sama orang Bugis. Kau itu sudah berkelahi dulu, orang Palaka dengan Sultan Hasanuddin. Nah, itu kan diangkat supaya apa? Supaya kita tidak bersatu. Itu poinnya. Itu yang diangkat-angkat, memori perang yang selalu antara Bone, Makassar, Lu itu bukan muslim. Makassar dan Makassarnya, Bugis dan Bugisnya tidak bersatu. Nah, ini yang harus kita lawan agar ada kesatuan. Nah, kaum muslimin, sehingga dari kekuatan inilah yang itu akan nanti bisa menolong saudara-saudaranya. Nah, seperti itu saya melihat